Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cici Wahyu Rahmadani, mahasiswi dari Program Studi Kehutanan Universitas Riau dengan NIM 2406112620. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah presentasi yang bertajuk Atur Cara Kehidupan Masyarakat Melayu Riau. Nah, presentasi kali ini untuk memenuhi tugas individu saya dalam mata kuliah Budaya Melayu Riau. Nah, masyarakat Melayu dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat, kesopanan, serta hidup selaras dengan alam dan budaya. Tata cara hidup mereka tidak hanya menjadi warisan leluhur, tetapi juga menjadi cermin dari identitas dan sama-sama menyelami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau dan mengambil hikmah dari kearifan kaya akan makna dan filosofinya. Nah, ruang lingkup yang akan saya bahas yaitu mengenai upacara atau ritual, mainan rakyat, etnogastronomi, serta etnomedisin. Hal yang pertama kita bahas yaitu mengenai upacara atau ritual. Nah, upacara ini pada masyarakat Melayu Riau begitu banyak ya teman-teman. Namun saya di sini cuma meringkas 4 upacara adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Melayu. Yang pertama yaitu petang megang. Petang megang adalah tradisi khas masyarakat Melayu, terutama di wilayah Riau dan sekitarnya, yang dilaksanakan menjelang bulan suci Ramadan. Kata petang berarti, sedangkan megang berasal dari kata pegang, yang dalam konteks berarti menyambut atau memasuki. Secara umum, petang megang memiliki makna sebagai momen penyucian diri dan mempererat tali silaturahmi sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan 1 atau 2 hari menjelang bulan puasa, begitu. Nah, beberapa ciri dari tradisi petang megang ini yaitu mandi bersama di sungai, ziarah ke makam keluarga, makan bersama keluarga besar, serta meminta maaf satu sama lain. Nah, yang kedua yaitu berinai curi. Nah, tradisi berinai curi ini adalah salah satu tradisi unik dalam adat pernikahan masyarakat Melayu, termasuk di wilayah Riau. Tradisi ini memiliki makna simbolik yang kuat dan kental dengan nilai-nilai budaya serta tata krama masyarakat Melayu. Nah, tradisi ini dirayakan biasanya pada menjelang pesta pernikahan 1 atau 2 hari sebelum pernikahan. Nah, peralatannya itu atau bahannya diambil dari mempelai perempuan secara diam-diam atau dicuri. Nah, yang ketiga yaitu ada tepung tawar. Secara umum, tepung tawar adalah upacara adat yang dilakukan dengan meneburkan atau memercikkan air yang telah dicampur dengan berbagai bunga ke tubuh seseorang, begitu, disertai bacaan doa. Proses ini dilakukan oleh orang-orang yang dituakan atau dihormati sebagai simbol pemberian restu, harapan baik, serta penolakan bala. Lalu kapan sih waktu tepung tawar ini dilakukan atau pada saat apa tepung tawar ini dilakukan? Nah, tradisi ini biasa dilakukan saat menjelang pernikahan, sebelum keberangkatan ibadah haji atau merantau, penyambutan tamu kehormatan, hingga pembukaan kegiatan adat atau kegiatan resmi lainnya. Yang keempat yaitu menyembah laut. Menyembah laut dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan keselamatan kepada Tuhan atas rezeki dari laut. Tradisi ini mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat Melayu dengan alam, khususnya laut yang menjadi sumber penghidupan utama. Nah, menyembah laut ini pun merupakan bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada alam, terutama laut yang dianggap sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas permainan rakyat. Permainan rakyat Melayu Riau. Nah, di sini saya sudah merangkum 2 macam permainan sering dimainkan oleh masyarakat Melayu, yang dimana di sini ada congkak dan bacang. Nah, tujuan dari permainan ini adalah memindahkan biji-bijian ke lubang lawan dan mengumpulkan sebanyak mungkin biji dari rumah sendiri. Congkak ini mengasah kemampuan strategi, konsentrasi, serta ketelitian pemain. Begitu ya, teman-teman. Nah, permainan ini sangat populer di kalangan masyarakat Melayu, anak-anak hingga dewasa, dan sering dimainkan untuk mengisi waktu luang sekaligus melestarikan tradisi budaya. Nah, sedangkan bacak ini
dimainkan oleh 3-5 orang yang berdiri sejajar di atas sepasang bakyak panjang. Masing-masingnya menyelipkan kaki mereka ke dalam tali yang telah dipasang pada papan tersebut. Nah, permainan ini menuntut kekompakan, koordinasi, dan kerjasama antar pemain agar bisa berjalan bersama tanpa terjatuh atau kehilangan keseimbangan. Nah, bakyak sendiri sering dimainkan dalam kegiatan gotong royong, perayaan, atau lomba adat di masyarakat Melayu Riau. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas etnogastronomi. Nah, etnogastronomi itu apa sih? Pasti teman-teman ada yang sudah pernah mendengar atau belum ya. Namun tidak masalah, di sini kita akan membahas sedikit tentang pengertian apa itu etnogastronomi. Etnogastronomi adalah cara atau seni memasak dan mengolah makanan khas masyarakat Melayu. Nah, jadi intinya itu kayak cerita cinta antar budaya dan makanan gitu, yang bikin kita makin sayang sama masakan tradisional. Jadi jangan cuma makan ya teman-teman, tapi juga ngintip ceritanya biar makin gemes sama masakan dan makanan favorit yang kita miliki. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa contoh dari masakan Melayu Riau. Yang pertama itu ada mie sagu, bolu mojo, dan gulai ikan patin. Nah, mie sagu ini merupakan salah satu makanan khas Riau dan Kepulauan Meranti yang terbuat dari bahan utama tepung sagu, bukan tepung terigu seperti mie biasanya ya teman-teman. Tepung ini diperoleh dari pati pohon sagu yang sangat banyak tumbuh di wilayah pesisir Riau. Nah, yang kedua yaitu ada bolu kemojo. Bolu kemojo ini berasal dari kata kemojo atau kadang disebut kemeja yang berasal dari bentuk bolu yang merupakan kemeja yang terlipat sehingga memberi kesan unik dan menarik. Bolu kemojo biasanya disajikan dalam acara adat, perayaan keluarga, atau sebagai teman santai saat minum teh dan kopi. Nah, kue ini memiliki bentuk menyerupai bunga kemboja yang berwarna hijau kecoklatan, berasal dari campuran air, daun suji, dan daun pandan yang diberikan aroma khas. Nah, yang terakhir dari etnogastronomi ini adalah gulai ikan patin. Nah, dalam masyarakat Melayu Riau, gulai ikan patin ini mencerminkan identitas budaya, nilai kebersamaan, dan kearifan lokal. Gulai ini tidak hanya disajikan dalam keseharian, namun menjadi sajian istimewa juga loh dalam beberapa upacara adat. Nah, di sini siapa sih yang suka banget nih sama gulai ikan patin ini? Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Nah, lalu kita masuk pada pembahasan etnomedicine. Nah, sama dengan tadi, yang tadi kan etnogastronomi, dan ini adalah etnomedicine. Lalu apa juga sih etnomedicine itu? Nah, etnomedicine itu merupakan sebuah cara pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Riau yang mengkaji bagaimana masyarakat tersebut mengenali, mendiagnosa, serta mengobati penyakit dengan menggunakan obat. Itulah kan metode penyembuhan yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, etnomedicine ini tidak hanya fokus pada ramuan obat alami dari tumbuhan, hewan, atau mineral, tetapi juga memperhatikan ritual, doa, dan metode tradisional yang dianggap dapat menyembuhkan dan menjaga kesehatan, gitu. Nah, kita masuk pada penyebab etnomedicine ini terdapat dua. Yang pertama yaitu disebabkan oleh gangguan makhluk halus, dan yang kedua yaitu disebabkan oleh kondisi tubuh manusia itu sendiri secara fisik yang memang bermasalah. Nah, beberapa gangguan kesehatan dipercaya disebabkan oleh gangguan makhluk halus selain faktor fisik atau kondisi tubuh manusia yang memang bermasalah. Dalam kepercayaan tradisional, penyakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tapi juga dari aspek spiritual, di mana roh atau makhluk halus dianggap dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Oleh karena itu nih teman-teman, pengobatan tradisional ini sering melibatkan ritual atau terapi yang bertujuan untuk mengusir gangguan makhluk halus sekaligus menangani masalah fisik secara alami. Oke, nah dari pemaparan saya tadi, mungkin teman-teman bisa sedikit mendapatkan ilmu atau pemahaman dari pemaparan saya. Nah, mungkin segitu dulu nih untuk video kali ini.
Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.